Untuk zakat pertanian tanaman tebu, pengairan dari air hujan sedang perlu perawatan dan pemupukan yang menggunakan tenaga dan biaya. Ini untuk zakatnya berapa persen? Kemudian yang kedua, bagaimana sembelian orang yang sholatnya tidak ada tumak ninah? Yang pertama 10%. Tanpa dikurangi dengan biaya perawatan, tadi sudah dijelaskan. Pokoknya dari total hasil panen keluarkan 10%-nya. Kemudian yang kedua, sembelian orang Islam yang sholatnya tidak tumak ninah, bagaimana? Halal. Halal. Lah tidak tumak ninahnya bagaimana? Jangan-jangan tidak tumak ninahnya sholatnya bolong-bolong, sehari hanya 2 kali mengerjakan sholatnya, tidak 5 waktu. Atau ketika sholat, di tengah sholat pikirannya kemana-mana, tidak fokus kepada Allah, namun ingat kemana-mana, sing eling inilah, eling itulah ketika sholat. Nah itu bagaimana? Ya, sembeliannya tetap halal. Maka sholat itu perlu dipahami. Sholat itu puncak zikrullah seorang hamba. Tidak ada perbuatan baik yang baiknya lebih daripada sholat. Wala dzikrullahi akbar. Sholat itu puncak kebaikan. Puncak zikrullah itu ya sholat. Hakikatnya sholat itu kita sedang menjalin komunikasi dengan Allah, berinteraksi dengan Allah. Maka untuk bisa khusyuk sholat kita dimulai sejak dari persiapannya. Jadi bukan hanya ketika sholat, pas sholate, sejak kita mau sholat itu sudah dimulai kekhusyukan di situ. Bagaimana saat kita wudhu, kita perbagus wudhu kita. Wudhu jangan asal-asalan, ya, batasan-batasan yang sudah Rasul tuntunkan, Allah tetapkan, maka dalam wudhu kita perhatikan. Wudhu jangan kesusu. Dalam wudhu pun kita sudah harus tumak ninah, tenang, tidak tergesa-gesa. Selesai wudhu kita berdoa. Jangan langsung kelebat gitu. Kelebat terus melayu masuk masjid. Bisa potensi besar sholat tidak bisa khusyuk. Nah, wudhu kemudian masuk atau pergi ke masjid dengan keadaan tenang, bisakinah wal waqar. Bahkan saat kita sudah mendengar iqomah di masjid, itu pun Nabi menyuruh kita jangan lari. Jangan tergesa-gesa, wedi selak telat. Namun Nabi kita memerintahkan kalau salah seorang di antara kamu mendengar iqomah, ya, kalau kamu mendengar iqomah, maka berjalanlah ke masjid, datangilah sholat bisakinati wal waqar wala tusri'u, dengan sakinah, dengan tenang, dengan waqar, dengan tentram. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Lah kok wis qomat, lari. Khawatir nanti kalau telat akhirnya harus nambah, maka lari. Ketika sampai masjid, nafasnya masih terengah-engah, masih tersengal-sengal. Allahu Akbar. Ketika takbir masih ngos-ngosan, maka sholat tidak akan khusyuk. Bagaimana mungkin khusyuk wong nafas terengah-engah, tersengal-sengal? Tentu tidak akan bisa khusyuk. Maka datanglah pada sholat dengan tenang, tentram, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, kan itu. Nanti setelah kita datang, apa yang kita dapatkan bersama imam, kita sholat bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang kita tertinggal maka kita sempurnakan. Ini untuk memulai kekhusyukan ketika sholat.
Jadi tidak pas sholatnya saja, namun dimulai dari persiapannya. Termasuk untuk membantu kekhusyukan kita dalam sholat. Saat kita sholat, perintah Allah, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Jadi kita pakai pakaian yang terbaik, terbagus. Bagus bukan berarti harus mahal. Bagus bukan berarti harus bermerek, harus branded, bukan. Ya, pakaian yang suci, bersih, bagus. Lawang kita ketika mau menghadap kedatangan tamu pejabat saja kita bingung milih pakaian. Kalau ndak ada, beli yang baru, beli yang mahal. Supaya apa? Biar patut. Karena akan bertamu atau mau didatangi oleh pejabat. Pejabat itu juga manusia biasa, belum tentu para pejabat itu di sisi Allah ketakwaannya lebih daripada kita, belum tentu. Itu saja kita bingung milih pakaian yang bagus. Meski sebetulnya masih bagus, namun itu karena lama, pakaian lama, itu yo banyak yang ora tetek untuk memakai itu, nemoni pejabat atau bertamu ke pejabat. Pilih pakaian bagus. Bahkan banyak pula pilih branded yang mahal. Kalau tidak mahal engko ora wangun, ora patut linggih jajir pejabat, ora patut ditonton. Jadi asas kepatutan hanya mayat harfid dunya. Ukuran kepatutan bagi dirinya dinilai dari apa yang tampak di dunia. Mimala baqa'alahu, padahal yang tampak di dunia itu tidak kekal. Nah, namun banyak dari kita ya yang seperti itu. Saat sholat, saat sholat adalah sholat tidak ketemu siapa-siapa, padahal ketemu Allah itu sholat. Wes sak-sae nganggo kaos oblong, apalagi belakangnya kaos partai, dah pakai kaos seadanya. Ketika harus memilih pakaian yang terbagus, eman-eman kok ndak kena keringet, ndak kena ini, ndak ngubah meneh, kok nek mau dipakai harus cuci lagi. Padahal Allah perintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap mau sholat itu pilihlah pakaian yang terbaik, terbagus, karena kamu mau menghadap Allah, bermunajat kepada Allah. Mau bermunajat, mau menghadap Allah, tentu kita akan menghadap Sang Kholik, Allah yang menciptakan kita, maka harus dengan pakaian yang terbagus, terbaik, terbersih. Nah, kalau kita memakai pakaian itu untuk ketemu manusia saja malu, maka jangan dipakai untuk sholat. Ya, pakai pakaian itu untuk ketemu manusia saja kita malu, kok ya hatinya tetap memakainya untuk sholat menghadap Allah. Padahal Allah itu di atas segala-galanya. Nah, itu untuk membantu kekhusyukan kita dimulai dari awal, bukan pas sholatnya. Mulai dari wudunya yang tumakninah, selesai wudu membaca doa, kemudian jalan ke tempat sholat tidak dengan tergesa-gesa, ya, kemudian memilih pakaian yang baik. Kemudian ketika sholat, ya, ketika sholat fokus kepada bacaan sholatnya. Karena Nabi kita ngendika, innal musalliya yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fal yangdur bima yunajihi bihi. Maka hendaknya orang sholat itu fokus memperhatikan apa yang sedang ia munajatkan kepada Rabbnya. Perhatikan bacaannya. Maka bacanya jangan cepat-cepat, jangan serampangan, keseret-seret, jangan. Nah, itu tidak akan fokus. Kalau begitu tidak akan khusyuk, tidak akan bisa tumakninah. Maka sholat itu bacaannya diperhatikan. Misalkan Fatihahnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pahami makna dari Fatihah itu apa, dari Alhamdulillah itu apa.
Jangan hanya serampangan asal-asalan. Kalau hanya asal-asalan, ya itu formalitas saja, nggak ngerti apa yang dimunajatkan kepada Rabb-nya. Kalau tidak ngerti, sangat berpotensi, sangat besar untuk tidak bisa khusyuk. Hati-hati ketika sholat ya. Untuk mencapai kekhusyukan harus dimulai dari persiapannya, bukan pas sholatnya. Lah tadi kalau ada seorang hamba yang sholatnya belum bisa khusyuk, memang khusyuk itu sulit. Khusyuk itu sangat sulit. Raketang pisan pindu, mesti waktu kita sholat tetap pikiran kita kemana-mana, karena itu gangguan dari setan. Pikiran kita kemana-mana. Begitu pikiran kita kemana, kita sadar langsung kembalikan, fokus lagi pada sholatnya. Hanya itu maksimal yang bisa kita lakukan. Pikiran kemana, eling, masakannya eling, kuncinya ditaruh di mana, dan lain sebagainya, eling, habis ini melening, mau kemana. Begitu ingat itu langsung kembalikan, oh saya sedang sholat, munajat. Maka kembalikan pada fokus apa yang sedang dimunajatkan kepada Allah. Nah kalau ternyata ada seorang muslim yang sholatnya masih seperti ini, sembelihannya bagaimana? Insya Allah tetap halal. Ya, ada lagi.